modal saya adalah ada dua, Bu. Modal saya untuk daftar Poltekim ada dua, Bu. Yang pertama adalah intrek, integritas. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi bersama gue Kuswara RPLB. Nah, di video kali ini gue mau sharing lagi nih ke teman-teman, berbagi tips lagi ke teman-teman semua yang mungkin membutuhkan buat suatu saat nanti, ataupun sekarang, ataupun kapan lah. Nah, apa sih tipsnya? Ya udah gue buat di thumbnailnya ataupun di judulnya udah gue buat. Nah, seperti itulah, yaitu tips wawancara yang baik dan benar, entah itu di sekolah kedinasan ataupun di tempat kerja. Nah, tonton terus videonya ya. Nah, sebelum gue melanjutkan videonya, gue mau ngucapin dulu terima kasih nih buat teman-teman semua yang udah memberikan support ataupun dukungan buat saya pribadi di kolom komentar, dan udah memberikan saran-sarannya ini buat gue pribadi. Yang gue sih bukan ngadain giveaway ataupun apa, itu emang benar-benar gue video yang ngasih buku itu emang gue mau ngasih ke teman-teman semua. Cuman ya berhubung banyak ya otomatis gue harus pilih salah satu, dan nanti gue akan umumkan yang berhak dapat bukunya nanti gue di tanggal 1 Juli nanti gue umumin, mau entah di live di Instagram ataupun di YouTube ini. Itu pokoknya saya ucapkan terima kasih, udah saya baca satu persatu komen-komen dari kalian, saran-sarannya, motivasinya keren-keren. Namun nanti gue bener-bener mencari motivasi yang bener-bener menyentuh gue gitu, motivasi kalian sendiri gitu, bener-bener nggak biasa gitu motivasi kalian. Sebenarnya gue minta tolong nih ke teman-teman dulu, support untuk mensupport channel YouTube gue ini dengan cara klik subscribe, like, dan komen kalau memang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke guys, nah setelah kalian subscribe, gue ucapkan terima kasih pokoknya. Semoga kalian diberikan kelancaran segala macamnya. Oke, langsung aja ke videonya. Nah, jadi tips dari gue ini untuk wawancara yang baik dan benar menurut pengalaman gue, berdasarkan pengalaman gue untuk pernah kerja ataupun pernah daftar sekolah kedinasan, yaitu ya di Poltekim ataupun Poltekim. Gimana sih tips-tipsnya? Yang pertama adalah pas pertama kalian kan untuk lihat pengujinya kan pasti lagi duduk di, misalnya ini gue untuk tips dulu untuk di pekerjaan ya, untuk pekerjaan. Nanti kan kalian masuk dalam ruangan yang nggak ada orangnya, kecuali hanya sekedar ada pengujinya aja ataupun pewawancara. Nah, usahakan kalian sebelum memasuki ruangan itu untuk tidak langsung cara yang baiknya adalah dengan cara mengetuk pintu dulu. Misalnya ngetuk pintunya terserah mau kayak gimana juga ya. Kalau gue sih ketuk pintunya kayak 3 kali tek tek tek. Misalnya nanti kalau memang udah banyak sebelum kalian 3 kali aja, gue tinggal tok tok tok, jangan dulu masuk, nanti bakal dulu misalnya kan silahkan masuk, ataupun kalau nggak ada itu ketuk lagi baru kalian buka untuk pertamanya. Setelah itu kalian masuk ke ruangannya. Nah, untuk masuk ke ruangannya nanti kan kalian entah itu kalian posisinya berdiri ataupun ada kursi untuk duduk kalian usahakan jangan langsung duduk di tempat kursi tersebut, tapi kalian berdiri dulu di samping kursinya. Ketika si pengujinya itu ataupun pewawancaranya itu mempersilahkan duduk, baru kalian duduk di situ. Kalau bisa sih kalian pas masuk itu ucapkan dulu, misalnya kalau memang lebih baik ke formal aja ya, misalnya selamat siang Kak, selamat siang Pak, ataupun selamat siang Bu, selamat pagi, ataupun yang itu yang lebih formal aja. Jangan misalnya bilang assalamualaikum ataupun segala macamnya, takutnya kan yang pengujinya itu dan muslim ataupun apa gitu. Jadi kita lebih formal aja, selamat siang Pak, langsung masuk, baru kalian berdiri. Kalau udah dipersilakan duduk, baru kalian duduk. Nah, untuk duduk ini kalian harus usahakan setegap mungkin. Setegap mungkinnya nantilah gue kasih video parodinya untuk wawancaranya ya. Gue bakalan buat video nih kalau ada temen gue yang mau nge-shoot nih pas nanti gue untuk wawancaranya. Di sini gue mau ngasih teori-teorinya aja ya, tips teorinya. Nah, setelah duduk tegap, kalian diem, tatap orang si pengujinya itu, bukan tatap matanya tapi tatap ke di bawah matanya ataupun hidung ataupun dagunya. Kalian tatap aja dengan ekspresi, jangan tegang ataupun segala macamnya, kayak senyum aja kayak gini nih. Jadi gimana ya, pokoknya jangan tegang lah, biasa aja gitu kayak misal. Nah, pas ditanya itu kalian harus benar jawab tuh setegas mungkin. Jangan misalnya ditanya nama kamu siapa, misalnya gitu, nama saya Kuswara Pak.
Jadi jangan sampai memberikan pertanyaan dengan menjawab pertanyaan dengan nada yang rendah. Kalian harus memberikan jawaban yang benar-benar tegas, bukan tinggi tapi tegas. Siapa? Nama saya Kuswara. Jadi banyak harus tegas aja, entah itu di pekerjaan, ya ini gue untuk pekerjaan dulu. Sebenarnya sama sih untuk di sekolah kedinasan juga nggak jauh beda. Nah gitu. Ini gue lebih ke intinya ya, kalau untuk di pertanyaan-pertanyaannya kan yang lebih umum aja nih. Misalnya kalian gini, tujuan kamu masuk ke sini tuh untuk apa misalnya? Pasti bakalan misalnya ditanya itu untuk tujuan masuk, motivasi kamu daftar ke sini tuh mau kerja di sini ataupun segala macamnya. Nah, pasti pertanyaan-pertanyaan itu yang sering muncul, apalagi kekurangan, kelebihan, terus modal kamu untuk bisa gabung di sini tuh apa gitu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang bakalan biasanya muncul di setiap wawancara. Soalnya emang bener-bener itu untuk kepribadian kita. Gimana caranya kita menjawab, memberikan kata-kata yang bagus, baik, tersusun, tertata. Gitu guys. Bentar dulu guys, gue aus meminum dulu. Belum minum soalnya. Oke, lanjut lagi ya. Oke. Nah, jadi untuk di selanjutnya kan ini sebenarnya gue bocorin jangan ya jawaban-jawaban gue gitu. Gimana sih cara ngejawabnya gue gitu untuk menjawab pertanyaan dari pewawancara. Di sini gue nggak mau jawab semuanya. Apa jawab semuanya ya? Kalau mau jawab semuanya boleh kolom komentar, tapi takutnya kan nanti kalau gue jawab semuanya nanti teman-teman semua pas wawancara nanti jawabannya nanti sama gitu sama teman-teman yang lainnya. Kalau gue sih udah emang gak daftar gitu kan, sama. Nah, kembali ke pembahasan yang pertama kan, gue lebih ke motivasi ataupun motivasi kamu untuk misalnya daftar di sini tuh apa. Rata-rata kan pengen membahagiakan orang tua, karena orang tua saya susah segala macamnya. Kalian jangan berbicara seperti itu. Mereka tuh bukan butuh kesedihan kamu, bukan, tapi kesemangatan kamu untuk gabung di sana. Nah, itu yang mereka perlukan itu. Contohnya ya, ini gue nih, contohnya kayak gini. Motivasi kamu misalnya ya daftar Poltekkim nih gue. Dulu ini gue nih. Jadi gue secara tegas cuman gue mau ngasih kata-kata gue nya kayak gini. Mungkin kalian lebih nanti rinciin lagi ini secara singkat aja ya. Motivasi kamu daftar Poltekkim apa misalnya gini. Ya gue jawab gini. Siap Bu, motivasi saya untuk daftar Poltekkim yaitu ada 2. Yang pertama, diri saya sendiri. Kenapa? Nah, di sini paparin lah sama kalian. Gak gue jawab nih. Jadi gini, gue yaitu ya motivasi gue daftar Poltekkim yaitu diri saya sendiri. Kata gue jawabnya gitu, diri saya sendiri. Akan gue jelasin alasannya. Kenapa? Karena lupa gue ngeblank nih. Ulangi lagi ya. Motivasi saya daftar Poltekkim adalah diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya memang percaya dan yakin terhadap usaha saya untuk mendaftar di Poltekkim ini. Jadi saya lebih memotivasi diri saya sendiri, bukan karena faktor orang lain ataupun siapapun. Namun dibalik kepercayaan diri saya, keoptimisan saya, ada sosok yang benar-benar berpengaruh buat saya sendiri, yaitu orang tua. Karena berkat mereka saya bisa ada berdiri di sini, bisa bertetapan dengan ibu ataupun bapak di sini, bisa tetap semangat untuk berjuang untuk bisa tembus di Politeknik Imigrasi. Kayak gitu kalau untuk gue waktu tahun 2018 baru wawancaranya. Jadi kalian tuh memberikan, memang sih biasa gitu, kalau semua orang juga pasti ujung-ujungnya orang tua, cuman kalian harus memberikan kata demi katanya tuh kayak, wih si pengujinya tuh kayak gimana. Waktu itu emang bener-bener pengujinya tuh pas denger gue kayak gitu, dia ngasih nilai langsung senyum-senyum apa gimana. Gue alhamdulillah itu kayak lebih ke gimana ya, seneng lah gitu, mungkin kayak enak, mungkin pantas lah, pas gitu mungkin menurut dia. Tapi alhamdulillah gue emang lolos gitu tahapan wawancara untuk di psikotes. Ini pertanyaan yang di psikotes ya untuk di Poltekkim. Nah setelah itu pertanyaannya yaitu modal. Yang ini yang benar-benar gue paling melekat banget ini. Soalnya gue benar-benar latihannya benar-benar kayak mengulik introspeksi diri sendiri, bukan cari-cari dari orang lain, emang benar introspeksi gitu. Nah ini yang paling krusial. Modal kamu
untuk masuk Poltekim ataupun Poltekkip itu apa sih? Nah, ini nih, kalau kalian pasti tanya gini, modal kalian saya sudah pernah daftar, saya udah berjuang, pasti kalian gitu kan. Nah, kalau gue sih di sini, gue jawabnya gini, ada dua. Yang pertama adalah, ntar gue lupa pengujinya menanyakan gini, modal kamu daftar Poltekim itu apa sih? Modal kamu bisa masuk Poltekim? Oke, terima kasih Bu pertanyaannya. Modal saya adalah ada dua, Bu. Modal saya untuk daftar Poltekim ada dua, Bu. Yang pertama adalah integritas. Nah, kenapa? Karena percuma aja kalau kita sekolah dimanapun, kerja dimanapun, gaji segede apapun, kalau kita nggak punya integritas yang tinggi, kita bakalan sia-sia, nggak bakalan benar-benar punya kualitas tinggi untuk bekerja ataupun sekolah. Nah, yang kedua adalah modal saya adalah usaha diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya percaya dan yakin terhadap usaha dan pokoknya gitulah, pokoknya gue gue jadi flashback banget. Pokoknya gue gitu, waktu pertamanya yang modal gue waktu itu integritas, yang kedua adalah usaha diri saya sendiri. Pokoknya kalian buat kata-kata lagi lah, menurut kalian kayak gimana bagusnya ya, pokoknya seperti itunya untuk wawancara. Pokoknya kalian duduk setegas mungkin, setegap, bicara selantangnya, jangan ngegas tapi tegas gitu. Nah, setelah itu kalau silakan diterima kasihkan, kalian ucapkan terima kasih. Kalau memang dibolehkan salam. Kalau misalnya kalau gue waktu itu minta izin, Bu, boleh bersalaman sama ibu. Waktu itu gue cewek aja mau wawancara, gue minta dulu gitu wawancaranya. Oh boleh, silakan katanya. Jadi jangan sampai kita ngasih tangan apa gimana gitu. Kalau lebih ke sopan. Untuk kalau untuk daftar di Poltek atau di sekolah kedinasan, kita harus benar-benar menjaga tata keramahnya gitu ya guys. Nah, mungkin gitu aja untuk saran dan tips dari gue. Mungkin gak terlalu mendetail, mohon maaf kalau kata-katanya gue kurang menyusun, kurang tertata, mohon maaf sekali lagi, karena gue berdasarkan teks-teks. Ini juga teks-teks nggak ada tulisannya, gue pulpen, cuma bawa pulpen aja tadi ini buat sebenarnya mau ditulis tapi keburu males, soalnya emang keburu aja gitu ya. Jadi gue ini berdasarkan ada di pikiran gue omongin. Jadi mohon maaf buat teman-teman semua kalau memang kata demi kata gue nggak tersusun. Yang paling intinya ya gue mau ngasih gambaran gitu ke teman-teman semua yang mau pada daftar ataupun mau wawancara di tempat kerja ataupun di sekolah kedinasan. Jadi intinya semoga bermanfaat video ini buat teman-teman semua. Kalau memang gak bermanfaat nggak apa-apa, yang penting tetap support gue biar lebih baik lagi dalam segi berbicara, menyampaikan kata demi kata ke teman-teman semuanya. Karena gue masih belajar, masih sama-sama belajar, gue juga masih gak mahir gitu berbicara dalam kamera atau segala macam. Karena ini juga benar-benar belajar pemula gitu. Hanya tujuan niat gue pribadi emang benar-benar mau sharing ke teman-teman semua. Namun ya emang karena gue pemula jadi nggak bisa terperinci mungkin berbicara ke teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan dimengerti sama teman-teman semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.